dan 100 asosiasi lain, mereka mengapresiasi karena mereka adalah perusahaan Amerika yang di Indonesia dan mereka berkepentingan juga untuk ekspor ke Amerika. Jadi mereka bersama kita. Nah ini kita sudah rapatkan dan kita sedang siapkan teknisnya. Selanjutnya karena yang paling terkena adalah tekstil, kita punya pengecualian. Jadi emas dan tembaga dikecualikan, Pak. Tidak masuk, termasuk juga furniture tidak dikenakan bea masuk setinggi itu, Pak. Mengapa dikecualikan? Karena timber mereka sedang perang dengan Kanada, sehingga mereka mencari alternatif lain untuk copper dan gold, karena mereka punya investasi di Indonesia, Pak. Sehingga tentu peluang kita untuk melakukan hilirisasi dari produk itu untuk masuk ke Amerika. Khusus untuk pakaian alas kaki, bagi Amerika ini bukan termasuk yang strategis, jadi ini bisa dinegosiasikan. Kemarin Nike dan beberapa perusahaan minta untuk Zoom langsung, Pak, dengan kami. Jadi ini kita akan respons. Dan kalau kita lihat dari negara pesaing kita, China, Vietnam, Kamboja, Bangladesh, tarifnya lebih tinggi dari kita. Jadi ini malah ada kesempatan kita untuk mereplace mereka. Demikian pula untuk di sepatu, kita lebih rendah tarifnya daripada RRT dan Vietnam. Nah tentu dengan offer ini mudah-mudahan kita bisa lebih rendah, sehingga ini adalah peluang yang untuk kita kerjakan, dan kita harus cepat meningkatkan kapasitas dan efisiensi. Nah produk kita rata-rata harga jual sepatu itu 15-20 dolar, sehingga bea masuknya itu 6 dolar, padahal harga beli di sana 70-80 dolar, Pak. Jadi dampaknya tidak sebesar 30%. Nah, baju pun demikian, Pak. Kita 20-25 dolar, bahkan itu Gap maupun yang lain. Nah, dijualnya di sana 80-100 dolar juga. Jadi dampaknya mungkin tidak seberat yang kita pikirkan. Dan berikutnya, ekspor kita ke Amerika itu hanya 2,2% dari kita punya PDB, Pak. Slide berikut. Berbeda dengan Vietnam. 33% PDB mereka tergantung daripada ekspor. Sehingga dengan demikian kita bisa menahan akibat terhadap perekonomian kita. Jadi Amerika bukan satu-satunya market yang membuat kita susah. Kita bisa antisipasi ini, Pak Presiden. Nah, top ekspor kita adalah China 60 miliar, Amerika 26 miliar, dan India 20 miliar. Nah tentu kita bisa membuka market lain di luar Amerika. Nah jangka pendek, daya beli yang kita sudah lakukan adalah dengan program Bansos, kemudian THR, Bapak Presiden tadi sudah sampaikan, stimulan Ramadan ini sudah jalan, kemudian juga terkait dengan stabilisasi harga pangan, tadi Bapak Presiden sudah sampaikan, dan stimulasi ekonomi, diskon tarif Januari, Februari. Nah, inflasi memang naik ke 1% di bulan Maret karena sudah tidak ada diskon di bulan Maret ini, dan juga terhadap PPN properti, electric vehicle, hybrid. Nah, ini juga disiapkan sehingga penjualan sebetulnya otomotif di bulan Februari itu ada kenaikan. Kemudian juga subsidi untuk motor listrik juga diberikan. Stimulus ekonomi terutama di sektor padat karya. Gaji yang sampai 10 juta PPh-nya ditanggung pemerintah, sehingga tidak ada alasan bagi para pengusaha untuk melakukan pengurangan tenaga kerja, karena ini pajaknya disubsidi oleh pemerintah, sehingga kita bersama-sama dengan pengusaha untuk kita bertahan sambil mencari market baru di dalam situasi yang tidak pasti tersebut. Dan selanjutnya KUR juga kita siapkan 300 triliun termasuk untuk sektor padat karya. Nah ini sektor-sektor yang didukung oleh pemerintah, yaitu makan minum, tekstil, produk tekstil, kulit, furniture, ini tumbuhnya masih positif di atas, untuk makanan minuman di atas pertumbuhan ekonomi 5,6%, tekstil masih 4,26%, kulit 6,83%, furniture masih di 2%. Nah kredit kita harapkan ini bisa dilaksanakan, karena PMK-nya sudah terbit sehingga sesudah Lebaran sektor ini bisa diberikan
plafon sesuai arahan Presiden. Ini adalah untuk pengusaha yang mayoritas UMKM ini Pak Presiden. Kreditnya 500 juta sampai 10 miliar, bunganya disubsidi pemerintah 5%. Jadi apapun banknya kalau kredit investasi 7-8 tahun, bunganya dari perbankan bisa 13-14, masyarakat menikmati dipotong Pak, jadi 8%. Nah ini yang diharapkan bisa memperkuat produktivitas sektor padat karya ini. Nah kemudian beberapa juga kebijakan sudah disampaikan Bapak Presiden, devisa hasil ekspor memang murni untuk memperkuat cadangan devisa kita, dan kalau ini full dilaksanakan, maka ini bisa mencapai di atas 100 billion, namun karena ini baru di bulan Maret kemarin, maka ini tentu angkanya lebih rendah dari itu. Demikian pula bullion bank yang sudah ada 2, memang masih perlu ada regulasi-regulasi tambahan di mana bullion bank ini penjualan atau peminjamannya tidak berbentuk gadai, tetapi ini sebagai deposito yang bisa dijaminkan. Jadi ini masih ada satu tahapan lagi Pak Presiden, supaya ini betul-betul bisa masuk di balance sheet perbankan. Selanjutnya, inilah 83% peluang pasar. Pasar Amerika dalam trade itu 17%, sehingga 83% ini yang sekarang arahan Pak Presiden, EU SEPA tinggal satu isu, yaitu masalah transparansi perdagangan. Dan dengan regulasi yang nanti Bapak Presiden umumkan, itu selesai Pak. Jadi kita menyelesaikan Amerika dan menyelesaikan Eropa dalam langkah yang sama.